Oke, selamat pagi Mas. Pagi. Mau tahu dengan Mas siapa ya? Dengan Mas Mosa. Oke, Mas Musab. Ini Mas Musab yang kemarin udah hubungin saya lewat sosmed itu ya? Oke, kalau boleh tahu nih, Mas Musab umur berapa? Umurnya 25. Oh, umur 25. Berarti kesibukannya Mas Musab apa ya? Oke. Kerja apa ya? Kerja sama ada side job juga. Oh ya? Iya. Kalau boleh tahu apa Mas? Kerjanya ini jadi kasir di minimarket. Side jobnya itu saya Butuh minum? melatih ekstrakurikuler di SD SMP gitu. Oke. Sepertinya kelihatan sibuk ya Mas Musab ini. Iya, lumayan. Tapi dari kesibukan itu Mas Musab kayak itu nggak sih kayak bingung gitu, Bingung ya. kayak kecapean gitu. Capek sih wajar, tapi kalau bingung sih enggak sih, tapi capek sih hampir tiap hari capek. Oke. Nah, tadi kan saya belum memperkenalkan diri saya nih. Oke, jadi perkenalkan nama saya Khalifa. Mas Musab bisa manggil saya Kak atau Mbak. Terserah Mas Musab sesuai kenyamanan Mas Musab aja. Terus ini kita kan hari ini ngelakuin sesi konseling nih. Hari ini kan kita ngelakuin sesi konseling. Nah kalau boleh tahu Mas Musab itu pernah nggak sebelumnya ngelakuin konseling? Konseling pernah, tapi itu kayaknya beda masalah gitu kan. Oke, berarti ini bukan yang pertama kalinya ya? Oke, mungkin Mas Musab juga udah tahu sedikit tentang konseling. Namun di sini saya mau ngejelasin lagi. Di sini nanti Mas Musab bisa cerita apapun itu, nggak usah takut buat ceritanya bakal nyebar. Terus Mas Musab juga bisa terbuka pada saya, biar saya juga tahu apa yang mengganggu pikiran Mas Musab akhir-akhir ini. Terus juga Mas Musab itu bisa komitmen gitu dari awal sampai akhir, karena nanti kita kemungkinan durasinya itu sekitar 30 sampai 40 menit ya Mas. Nah di sini Mas Musab bisa mengikuti secara sampai selesai. Oke. Ya untuk yang terakhir nih Mas Musab kesini kalau boleh tahu ada rekomen atau dari diri sendiri? Cari-cari sih. Ya cari-cari. Kamu ya coba lah. Oke, berarti tanpa paksaan ya Mas? Enggak ada masalah. Oke, kalau begitu saya senang dengarnya Mas Musab kesini tanpa paksaan, karena itu nanti bisa membantu Mas Musab dalam mengungkapkan masalah yang terjadi. Oke, tadi kan oh ya sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang posisi konseling itu. Misalnya di lebih dari 40 tak ditambah atau langsung singkat. Oke, misal nih nanti kita lebih dari 40 menit ya, itu nanti tergantung dari Mas Musabnya. Nah kalau memang 40 menit itu sudah bikin Mas Musab lega, nggak ada yang mau diungkapin lagi, kita bisa menyelesaikan konseling kita. Tapi kalau masih ada yang harus Mas Musab sampaikan dan waktunya memang udah lebih dari 40 menit, kita bisa ngelakuin di sesi konseling lanjutan. Iya. Apakah sudah cukup? Oke. Tadi Mas Musab bilang kalau umur 25 tahun ya. Berarti itu kelahiran tahun berapa ya? Masih 2020 2000 kelahiran 2000. Iya. Oke, berarti itu masih masuk Gen Z ya Mas? ya masih Gen Z. Terus juga tadi Mas Musab bilang kalau lagi kerja juga, maksudnya kerja tapi ada side job gitu. Ya, betul. Terus juga tadi bilangnya sedikit capek gak sih Mas tadi? Capek sih ya, nggak dikit sih, kadang banyak, kadang dikit, tergantung shift kerja itu jaga minimarket tuh gimana kerjanya gitu. Oke, berarti capeknya tergantung shiftnya ya? Ya, Biasanya emang Mas Musab sering dapat shift berapa? biasanya sih tergantung ya. Kadang sering itu mungkin malam Oke, malam ya? malam sama pagi gitu.
Itu berarti kalau malamnya udah selesai terus paginya pulang terus besoknya paginya kerja lagi gitu. Ya kadang gitu, tapi kadang juga misal kemarin malam besok itu shift siang atau shift malam lagi, jadi nggak menentu. Tapi kalau emang kemarin shift malam terus besoknya cepat, ya kamu harus lembur, harus begadang sampai siang. Oke, nah kayaknya kan itu capek banget ya. Lumayan. Nah terus kan Mas Muhammad juga ada side job, itu ngatur waktunya gimana Mas? Ada waktunya itu kan biasanya terjadwal kan shiftnya. Jadi itu ada di mana di beberapa hari itu emang jadwalnya itu sore itu kosong. Kan kebetulan bisa sih pagi 2022 itu mereka kosong ya udah ibadah buat latih ekskul di ekskul saya gitu. Oke, berarti nyari waktu luang gitu ya Mas? Iya semua. Oh iya, kalau boleh tahu nih Mas Muhammad asli mana? Orang Saya mana? asli Madiun. Madiun. Wah ini kan kita di Surabaya ya Mas? Ya, Berarti ini ngekos ya? Atau? kos. Oke, jadi Mas Muhammad ini anak rantau ya? Nah, biasanya itu kan Mas Musa perantau ya ini. Biasanya pulang ke Madiun itu berapa bulan sekali? Sebulan sekali kalau nggak capek, kalau capek ya mungkin sebulan lebih 2 bulan sekali. Lumayan lama juga ya Mas. Ya, karena tadi ada kadang shiftnya lanjutan malam terus pagi itu kan capek kan. Jadi ya daripada maksa kalau kenapa kota ya nanti ditunda dulu. Oke, itu bisa juga sama tergantung hari libur dari kerjaan mungkin ya? Ya itu dari hari cutinya biasa sih hari apa gitu. Oke, tapi biasanya kalau kerja itu dapat berapa kali cuti? Biasanya sih sebulan 2 kali. 2 kali ya? Lumayan banyak sih. Enggak kan? Ya lumayan lah ada Di cuti. luar weekend. Oh gitu. Tapi kalau weekend libur? Weekend itu termasuk, tapi mungkin sebenarnya itu agak longgar gitu. Mungkin jenisnya tuh mungkin kayak pagi-pagi atau enggak siang-siang, jadi enggak yang malam langsung pagi. Oh gitu. Oke. Nah, kalau udah tahu nih Mas Musa anak keberapa? Anak kedua, Dari berapa? saudara, Oh, berarti punya apa? Mas atau enggak? punya mas, anak aku. Punya Mas ya. Oh ya, sebelumnya maaf ya kalau suaranya agak-agak kedengeran soalnya lagi hujan juga. Apa? Tadi Mas Musa kesininya hujanan nggak? Kebetulan enggak sih, soalnya kan dari saya kesini sama sini tadi sebelum Hujan. hujannya turun. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Mas Musa kan punya Mas ya tadi bilang. Nah kalau di rumah itu sering berantem atau akur? Bulan aku sih akur tapi di rumah. Oh gitu. Gimana itu Mas maksudnya akur tapi di rumah? Cara ngobrol aja, tapi ya gak ada masalah kayak gimana. Oke. Berarti ya udah hal biasa gitu ya. Kalau dengan orang tua? Dengan orang tua lumayan dekat, tapi ya tetap ada batasnya. Mungkin atau kayak canggung itu atau bagaimana? Kayak emang apa ya? Saya kayak gitu. Ya udah kayak biasa gitu. Oke, terus Mas Ustadz nih terakhir, selain punya keluarga di Madiun, ada apa lagi? Teman atau apa gitu? Mungkin teman sih. Teman. Banyak ya Mas temennya di Madiun? Saya cuma satu dua doang. Oh, satu sampai 2 orang aja. Enggak banyak, paling nggak ada 10 orang. Tapi kalau pulang ke Madiun itu sering main sama temen-temennya nggak? Ya kalau mereka nggak repot sih main, kalau repot ya kalau kita tiduran di rumah sendiri. Lebih ke jarang atau bisa dibilang jarang atau bisa dibilang Jarang. lebih jarang ya? Tapi kalau Mas masa pulang ke Madiun itu ngapain? Kan kalau main sama teman jarang nih. Dan kabur dari Surabaya itu Oh, kabur dari Surabaya ya? Emang di Surabaya ada apa kok kabur? terlalu ramai. Oh, terlalu rame gitu. Terus di pas di jalannya itu
sama sebentar tidak sumpah. Ini yang satu juta begitu juga pulang kemarin. Oke, nah Mas Musab kan bilang kalau sumput ya, kayaknya Mas Musab ini nggak suka di keramaian gitu ya. Suka tapi kadang-kadang suka kadang-kadang enggak gitu. Jadi tergantung situasi sama kondisi. Oke gitu ya. Ini kan Mas Musab nih kerja ya. Nah teman kerjanya Mas Musab itu gimana? Enak atau malah bikin Mas Musab tambah gimana gitu? Ada beberapa yang enak, ada beberapa yang resnya. Kerjanya gimana sih? Nah, kayak suka minta uang sedikit. Oh ya? Terus ini kan nomboran, terus makanya telat pulangnya tidak sesuai sebulan gitu. Jadi dan telat pulangnya lebih cepat. Paham. Rasa banget ya ternyata temennya Mas Musab itu. Terus respon dari atasannya Mas Musab kalau kayak gini? Ya, atasan sih maklumi ya karena anak emasnya bagus gitu. Waduh, anak Jadi ya, emas. Oke. Hmm. Nah, tadi kan kita udah sedikit sharing nih, Mas Musab tadi sharing tentang kerjaan, keluarga, terus teman, terus asli mana gitu ya. Nah, dari skala 1 sampai 10, seberapa nyaman Mas Musab dalam sesi konseling? Iya. Oke, 9 udah agak tinggi ya. Berarti kita udah bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, tapi sebelum melanjutkan sesi selanjutnya nih, aku mau tanya sama Mas Musab. Apa sih yang membuat Mas Musab itu datang ke sesi konseling hari ini? Kadang saya tuh ngerasa cemas kalau lagi mimpi dan rame, apalagi pas saya nongkrong gitu loh sama teman-teman kerja, bukan teman-teman yang dari maju, teman-teman kerja itu sangat tidak cemas hati. Kalau aku pengen pulang ya aku pengen menyendiri gitu, dan kayak gitu. Jadi kan apa yang salah? Oke, tapi itu cuma untuk teman kerja aja ya, bukan teman di rumah. Ya kalau teman rumah sih aman-aman aja. Mungkin ya untuk bisa jadi untuk teman rumah, tapi ya nggak sering-seringnya mah teman kerja karena sering crash gitu. Nah, menurut Mas Musab nih, apa sih yang bikin Mas Musab kayak gitu? Kenapa kok di teman kerja aja bukan di teman rumah? Saya nggak tahu ya, itu juga tapi dengan teknologi ini saya beberapa kali coba terus kayak nyamatin diri sendiri itu mungkin karena apa, punya kecemasan di sosialisasi sih, takut dapat impresi yang buruk dari orang lain gitu, jadi kadang cemas. Oke, berarti itu karena Mas Musab tuh kayak takut diomongin orang lain mungkin gitu ya? Bisa jadi sama mungkin saya itu dikira kan emang agak aneh kan kalau udah sabar. Nah, saya tuh kalau ujungnya diumum, takutnya saya tuh juga apaan sih aneh banget. Oke, kayaknya Mas Musab nih kayak detektif gitu ya, bisa tahu apa yang dipikirkan orang lain. Ya, saya mikirnya di sini tadi ya. Saya dikatakan sampai nanti gitu. Nah, jadi ini nanti kita bakal pakai teknik RIDP, yang dimana nanti kita bakal jadi detektif pikiran nih. Nah, di detektif pikiran ini nanti kita bakal mencari tahu apa sih yang bikin Mas Musab tuh ngerasa cemas. Terus juga kita bakal pakai strategi dengan cara mengidentifikasi, mencari tantangan, solusi, dan juga konsekuensi yang diterima Mas Musab. Terus nanti juga saya bakal membantu Mas Musab untuk merubah pikiran irasional Mas Musab menjadi pikiran rasional. Nah, dengan ini apakah Mas Musab menyetujui? Ini berarti main detektifan nih. Iya, seru banget nih nanti kayaknya. Ya boleh setuju, tapi saya nggak tahu apa yang salah dari saya.
Oke, nggak apa-apa. Nah, kita kan nanti juga bakal menggali. Sekarang kita mencuri pikiran-pikiran tersebut lah. Oke, bisa begini. Aman. Nah, tadi kan saya udah ngejelasin tentang teknik yang bakal kita pakai nih. Iya. Nah, kalau boleh tahu, apa sih yang bikin Mas Musab tuh ngerasa takut kalau di kerumunan kayak cemas gitu? Ya tadi yang aku bilang ya kayak aku tuh takut orang lain tuh kayak nilai aku aneh, freak, terus kayak ini orang apaan sih gak jelas banget gitu loh. Kayak takut nilai orang, aku tuh takut orang lain nilai aku kayak jelek gitu. Oke, kayaknya nih Mas Musab kayak ngerasa jadi detektif gitu ya, kayak bisa bisa apa itu namanya, bisa tahu pikiran orang lain gitu. Ya, ya itu sih. Ya mau nggak mau ya gimana? Lebah-lebah aja. Iya. Oke. Nah ini kalau itu tak keluarin di publik kan aku mikir takutlah kalau aku pengen kayak gini. Jadi ya mau nggak mau pakai topeng. Topeng. Ini kayak lagi main pentas gitu ya Mas Topeng? Ya main pentas seni gitu. Di pentas itu aku jadi detektif gitu. Bisa. Jadi gitu lah. Nah, kalau boleh nih bisa nggak Mas satu nyeritain lebih dalam lagi tentang perasaan itu? Mungkin kayak dikasih contoh peristiwanya atau kejadiannya. Sebenarnya sih karena aku keseringan ngejokes ini sih. Apa? Ngejokes yang absurd terus kayak jokes sama bapak-bapak yang garing gitu loh. Kadang kan jokesnya kan emang garing, kalau enggak emang aneh kan. Nah, orang lain tuh ada yang bilang kayak, ih apa sih aneh banget, terus diketawain gitu. Ya seringnya kayak gitu. Terus kayak pas SMA juga pernah buat salah di depan kelas dan itu diketawain sama temen sekelas. Jadi kayak, jadi takut gitu. Oke, berarti ini Mas Musab ngejokes, tapi malah jadi takut nih. Kayak mungkin kayak trauma komedi gitu kali ya. Iya mungkin kurang itu seperti itu. Oke, ini lucu sih. Padahal Mas Musab itu yang bikin jokesnya, tapi kalau diketawain temen-temennya malah rasa aneh. Iya karena mereka sekalian ngejudge. Oh gitu. Mereka kayak ih aneh banget. Sama pergi-pergi. Sambil ketawa kan mereka bercanda kan kayak, ya kan terimanya kan kayak, ih beneran ya gak diterima di sini nih. Jadi kan ya gitu. Oke. Tapi pernah nggak sih Mas Musab berada di posisi yang temennya, misalnya temennya Mas Musab itu ngejokes, tapi mikirnya Mas Musab tuh jokesnya aneh, terus Mas Musab yang kayak gitu, kayak, iya aneh banget sih jokesnya gitu. Paling pernah tapi kayak responnya nggak sampai nyuruh pergi, paling ini ini Oke, tapi kan sama-sama pernah ya Mas, sama-sama pernah ngerasain. idenya Gitu. tuh ide yang bukan ngejudge tapi kayak aku nggak paham bocah gitu sih. Lebih ke nggak paham karena jokesnya tuh saking absurdnya aku nggak paham, jadi butuh dijelasin gitu. Oke, gitu ya. Iya. Jadi itu hal yang pertama kali memicu kecemasan gitu atau gimana? Iya, Atau jadi- ada hal lainnya lagi? Itu seringnya kayak gitu tapi repetisinya sering. Oke. Nah, selain kejadian pas di kelas nih, apakah ada kejadian lain lagi? Pas di kelas, pas nongkrong. Mungkin mungkin bukan Mas Musab sendiri yang ngalamin, tapi Mas Musab ngeliat nih, terus jadi ke-trigger gitu. Kalau ngelihat sih nggak akan ke-trigger, itu ke-triggernya saat ngalamin aja gitu. Gitu ya. Iya. Berarti selain tadi bilangnya di tongkrongan juga, seperti itu atau gimana? Iya, tapi tongkrongannya tuh yang bukan yang temen rumah, beda teman-teman dari Surabaya sini mungkin yang sering ada. Kalau teman kerja yang Mas Musa bilang tadi. Iya, bisa teman kerja, bisa teman kuliah yang masih sering nongkrong gitu. Emang kalau di teman kerja itu gimana? Jokesnya atau tongkrongannya itu gimana? Tahu ya mungkin selera humorku aja yang
absurd sedikit gitu. Kayak mungkin nggak sama gitu ya selera humornya. Iya, selera humornya nggak sama, nggak cocok lah secara apa tuh, secara chemistry juga nggak terlalu dekat kan. Soalnya aku sama temenku rumah itu udah dari SMA gitu, jadi ya lumayan ada chemistry gitu. Ini kan baru mungkin setahun 2 tahun ketemu kan masih crash gitu secara pemikiran, terus humor juga, terus kebiasaan itu kan beda-beda juga. Jadi ya mungkin di situ. Ya mungkin Mas Musab ini masih berada di fase penyesuaian diri gitu ya. Ya belum ketemu teman yang cocok aja, belum ketemu teman yang cocok. Oke, tapi emang sih yang dibilang Mas Musab tadi benar. Kalau kita ngejokes nih, tapi orang yang kita ajak buat bercanda itu nggak sesuai harapan kita kan pasti juga nggak enak ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kan Mas Musab ngerasa cemas di kerumunan. Nah, pas ngerasa cemas itu apa pikiran yang langsung muncul secara tidak sadar? Secara tidak sadar ya, menurut saya itu kayak kekunci. Maksudnya bisa lebih dijelaskan lagi? Kekunci, kayak mau ngomong pun susah, kayak pengen ngomong tapi kayak ketahan gitu di mulut. Mungkin di pikiran kayak wes gak usah ngomong, wes capek. Ya mungkin lebih diam sih, lebih diam sama sering ngelamun aja gitu. Secara gak sadar tapi kayak tau-tau kayak kok jadi gini ya. Oke, tapi pernah nggak sih kerasa kalau kayak ngerasa diomongin di belakang atau apa gitu pas di keramaian gitu? Selama itu nggak ganggu secara personal, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, tapi nih pas di kerumunan nih apa yang Mas Musab katakan pada diri Mas Musab? Kan tadi Mas Musab bilangnya pikirannya langsung muncul. Nah, kalau ini tuh kayak perkataan apa yang Mas Musab kasih ke diri Mas Musab dulu? Mungkin untuk mengenalkan diri sendiri kan, atau saat itu muncul. Saat itu muncul. Gak ngomong apa-apa tapi kayak refleks diem gitu aja. Oke, diem kayak jadi patung gitu ya Mas? Ya aku diem ngelamun kayak Oke. udah gitu aja. Kalau Mas Musab ini emang orangnya sering ngelamun atau gimana? Ngelamun pas capek doang sih. Oke. Pas lagi apa, beban mentalnya tuh lagi tinggi, biasanya kayak gitu. Kadang juga pas saya ngerasa kalau saya tuh agak tengah-tengah ya, introvert enggak, extrovert enggak, jadi di tengah-tengah. Nah, kadang-kala kita juga nongkrong-nongkrong hihi, ngebar jokes, itu kayak gitu kadang nggak apa-apa, kadang malah saya ngerasa aduh kok jokesnya nggak diterima ya, nggak sering nyedot energi gitu loh. Jadi tergantung lingkungan. Jadi nggak selalu terjadi di tongkrongan saya, tapi untuk beberapa lingkungan emang nggak sama kayak gitu. Nah, tadi kan Mas Musab sempat mention tentang kalau di kecemasan itu langsung diem diri terus tutup mulut gitu ya. Nah, itu menurut saya itu kegiatan ya. Nah, kalau di pikiran nih Kak, langsung mikir negatif atau positif? Kadang saya rasain gitu ya, terus ada di pikiran. Yang ada di pikiran saya, yang kalau saya rasain sendiri, saya jadi takut. Terus yang ada di pikiran saya itu kurang lebih kayak saya ngomong sama diri saya sendiri, kayak mending kamu diam deh daripada ngabisin energi kamu. Oke, namun selain itu, selain pikiran itu ada lagi? Ya kebanyakan sih kayak saya mikir kok aku takut ya. Oke, takutnya itu karena di keramaian itu. Iya, takut gak diterima di lingkungan itu dengan sisi lain yang agak absurd, takutnya gak diterima. Apa sih yang bikin Mas Musab tuh mikir kayak gitu? Karena gak semua orang bisa menerima, apa ya, gak bisa toleransi dan memahami kalau
oh iya ini orang lagi capek nih akan jadi gini gitu. Oke, saya paham. Itu kayak dapat dorongan dari orang gitu kali ya. Ya mungkin kayak gitu harus cocok. Tapi gini kak, kadang aku mikir kayak, kalau di kondisi aku yang kayak gitu Mhm. kayaknya aku harus diem deh, aku harus apa itu, lebih hilang gitu. Itu maksudnya di pikiran atau di kegiatan? Itu di pikiran sih. Pikiran. Kayak aku harus diem deh, aku nggak usah masuk terlalu dalam di lingkungan itu gitu. Oke, nah, Karena kalau aku terlalu dalam pasti nanti aku ngeset ekspektasi itu ketinggian, jadi aku takut aku kalau ekspektasi terlalu drop nanti aku sakit hati. Jadi aku mikir aku pasti em, jaga jarak terus jaga ekspektasi. oke, nah berarti Mas Musa tuh mikirnya apa? Mikirnya tuh selalu aku pasti gitu ya Mas. Ya kalau nggak pasti harus. Oke, aku pasti itu kayak ramalan bencana ya Mas, kayak udah pasti bakal terjadi gitu. Masnya BMKG. Wah, satu tingkat di atas Oh gitu. National Geographic. Oke. Nah, tapi itu apakah itu benar-benar pasti atau emang hanya lewat gitu? Ya kebanyakan pastinya mungkin karena ya sugesti aja sih. Oke, nah mungkin setelah ini kita bakalan mengidentifikasi nih, apa sih pasti dan harus yang ada di pikirannya Mas Musa itu. Nah, apa yang terjadi kalau Mas tuh mikirnya aku pasti yang dibilang seperti tadi? Aku jadi takut terus kayak cemas terus di otak tuh kayak ada perintah nyuruh wes kamu gak usah ngomong gitu, kamu diam aja, terus kayak pengen kabur tuh, pengen dan menyendiri gitu. Oke, berarti emang pengen kabur aja dari masalah gitu ya Mas? Ini hasilnya kayak gitu, pengen kabur dari yang sekiranya gak cocok gitu, gak usah ketemu gitu. Oke, tapi kalau Mas Musa kabur itu apakah bisa nyelesain masalah Mas Musa atau perasaan apa yang Mas Musa merasakan kalau udah kabur dari hal itu? Oh, saya rasa jadi atlet nasional kabur dari Aduh. kenyataan ya gitu. Oke, kalau jadi atlet mah beneran ya Mas, ini masanya Mas Musa atletnya bukan di atlet beneran nih Mas. Bukan, jadi ya masa harus kabur terus sih. Nah. Kan mikir gitu juga kan. Iya. Gak mau ngikutin intuisi yang "Ya udah kamu kabur aja kan ya gak bagus." Ya, jadi Mas Musa ini juga ada pikiran buat pengen menghadapi masalah bukan hanya kabur aja gitu ya. Iya betul. Nah, misal kalau Mas Musa merasa cemas nih, apa yang akan terjadi? Apakah Mas Musa tuh merasa kalau bakal jadi raja cemas? Soalnya kan dari tadi Mas Musa tuh bilang kalau cemas gitu. Saya sebenarnya adalah raja cemas dari anime ya. Nggak bercanda. Ya nggak mungkin lah itu honor banget. Nggak mungkin. Jadi ya saya bukan raja cemas. Nah, oke, Mas Musa kan juga tahu nih kalau Mas Musa dicap raja cemas mungkin juga nggak mau ya, karena itu Iya. karena itu anggapannya Mas Musa tuh konyol. Ya aneh aja sih. Nah, jadi kalau cemas tuh nggak seburuk itu ya Mas? Kenapa harus bikin Mas Musa tuh selalu khawatir, terus selalu kepikiran? Mungkin kadang kala ya ada pikiran yang dimana saya juga aduh gimana nih salah ngomong, kelakuanku aneh tadi, orang mikir aku aneh gak ya, gitu sih. Oke,
Mungkin saya paham apa yang dirasakan Mas Musab ya, namun itu memang bagian dari kecemasannya Mas Musab. Itu mungkin bisa terjadi karena kejadian dulu waktu SMA yang Mas Musab ngejokes tapi garing itu ya. Nah misalnya nih Mas Musab ada di posisi Mas Musab itu lagi cemas, atau enggak pas ngejokes nih kayak main sama teman ngejokes, tapi menurut teman-teman Mas Musab tuh jokesnya itu kayak garing, freak gitu. Apa yang mungkin terjadi? Ya, kemungkinan teman-teman bakal lupa sih, soalnya beberapa kali pernah kayak gitu terus mereka lupa. Nah, kata lupa ya, itu dari diri Mas Musab sendiri yang bilang. Itu menurut saya lebih realistis ya Mas, daripada Mas Musab itu cemas terus mikirin jokesnya ini kayak gini atau apalah. Itu juga bisa bikin Mas Musab itu bebas dari rasa kecemasan, rasa takut, rasa ya pokoknya yang bisa ganggu pikirannya Mas Musab gitu. Oke. Tadi kan Mas Musab bilang kalau Mas Musab tuh harus diem sama aku pasti gak diterima di kerumunan gitu ya. Nah, di sini mungkin Mas Musab bisa mengganti kalimat tersebut dengan kalimat aku harus mencoba, gak apa-apa gagal, yang penting aku udah nyoba. Nah dari kalimat ini coba Mas Musab ulangi kalimat yang saya bilang. Oke, gini ya, mungkin kita tuntun dulu ya, terus Mas Musab bilang sendiri. Pertama, aku harus mencoba. Aku harus mencoba. Gak apa-apa gagal. Yang penting aku sudah mencoba. Coba diulangi lagi. Aku harus mencoba. Gak apa-apa gagal. Yang penting udah coba. Oke. Nah, perasaan apa yang Mas Musab rasain pas bilang itu? So, di pikiran sih kayak ngebuka tembok sih. Jadi kayak lebih puas gitu. Oke, lebih lega gitu kan ya. Oke, saya seneng dengernya. Saya Mas Musab tuh kayak udah lega juga, udah nggak mungkin udah nggak ngerasa cemas lagi. Dan juga tadi kan Mas Musab bilang, tadi kan saya menyarankan untuk gak apa-apa nyoba, gak apa-apa gagal, yang penting saya udah nyoba kan. Nah itu tuh bisa bikin Mas Musab tuh ngerasa gak jadi hero gitu Mas. Nah kayak jadi tetap hero di bagi dirinya Mas Musab sendiri, jadi nggak kayak villain kan biasanya jahat ya Mas. Nah kalau Mas Musab masih mikir aku harus dan aku pasti, itu malah bikin Mas Musab tuh ngerasa diri Mas Musab tuh jadi villain di diri sendiri. Nah kalau Mas Musab bilang aku harus nyoba, gak apa-apa gagal, yang penting udah nyoba, itu kayak Mas Musab tuh kayak jadi pejuang gitu. Nah bisa kan di film-film itu hero kan jadi pejuang gitu ya. Jadi kayak Superman, Batman gitu. Iya betul sekali. Oke, luar biasa sekali Mas Musab ya, selama sesi konseling ini itu Mas Musab udah berani kayak ngungkapin semuanya, terus juga udah berani mencoba mengganti pikiran irasional jadi rasional. Nah mungkin setelah ini saya bakalan ngasih tugas rumah buat Mas Musab, kayak misalnya kalau Mas Musab merasa cemas atau ada yang mengganggu di pikiran, Mas Musab bisa ulangi lagi kalimat yang saya katakan tadi, kayak gak apa-apa gagal, yang penting saya udah coba gitu. Oke. Siapa dan saya nggak akan lupa. Nanti habis ini saya catat yang tadi. Oke, oh ya Mas Musab juga bisa bikin catatan gitu. Kayak saya hari ini Mas Musab cemas, terus pas Mas Musab ngatain itu tuh cemasnya meningkat atau enggak, kayak bikin journaling gitu loh Mas. Itu bisa sih dibuat. Kalau nggak males. Oke, nah nanti kalau emang menurut Mas Musab itu nggak ada nggak ada hal yang baik, malah menurut Mas Musab itu tambah buruk, Mas Musab bisa hubungin saya kembali untuk melanjutkan sesi konseling lanjutan. Nah sesi konseling kita nih udah berakhir nih Mas. Nah dari Mas Musab apakah ada yang ingin dikatakan? Sudah. Oke, nah sekarang perasaan Mas Musab gimana nih setelah melakukan sesi konseling ini? Jadi lebih berani sih, jadi kayak ada keberanian berubah. Oke, jadi Mas Musab merasa lebih berani ya. Oke, saya apresiasi dengan itu. Kita tepuk tangan dulu.
Oke, Mas Musab ini luar biasa banget. Saat ini sesi konseling kita udah selesai dan Mas Musab bisa pulang ke rumah atau melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih ya Mas. Terima kasih.